Selamat pagi Pak Suda, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin. Nah, dengar-dengar hari ini Pak Suda mau melakukan coaching ya terhadap Pak Sugandi? Iya Bu, benar. Nah, kira-kira persiapan apa nih yang sudah Bapak siapkan untuk kegiatan coaching ini? Saya akan melakukan coaching terhadap Pak Sugandi sesuai dengan alur tirta Bu. Di mana dalam pelaksanaannya itu dimulai dari yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rencana yang keempat tanggung jawab. Dan beberapa pertanyaan berbobot pun sudah saya siapkan. Bagus Pak, baik Pak. Nah, walaupun seperti itu jangan lupa ya, sebagai coach kita harus memiliki kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu, terima kasih, akan saya laksanakan sesuai dengan petunjuk Ibu. Baik Pak, selamat bekerja ya Pak ya. Semoga lancar kegiatan coaching hari ini. Amin. Ya, silakan lanjutkan bekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Gadi. Pak Sugandi, boleh saya minta waktunya nih? Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Pak. Baik Pak Gadi, apa yang mau Bapak ceritakan ya? Kira-kira menyenangkan atau menyedihkan? Nah, begini ceritanya Pak. Sudah akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas itu asa kurang antusias gitu ya dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain jumlah murid saya yang mengerjakan tugasnya itu hanya 50% gitu Pak. Oh, iya. Jadi menurut Pak Sugandi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi saya mengharapkan dari obrolan ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, itu tentang antusiasme murid-murid saya Pak. Menurut Pak Sugandi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama, pembelajaran saya ini sepertinya sedikit membosankan ya, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk aktif dalam pembelajaran, gitu Pak. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Mungkin menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya, tidak monoton atau tidak membosankan di kelas. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Mungkin menurut saya pembelajaran itu harus berpusat pada siswa ya. Kemudian murid diminta aktif dalam pembelajaran, kemudian ada ice breakingnya supaya tidak bosan ya, dan atau ada game-gamenya supaya pembelajaran lebih menarik lagi. Sekali ya. Lalu Pak Sugandi, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Pak Sugandi, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam melakukan tugas? Nah, mungkin tugasnya terlalu banyak gitunya dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam atau mengasihkan gitu. Kalau boleh tahu, Pak Sugandi menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya menggunakan sumber belajar itu hanya buku teks saja yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks?
Saya pikir banyak sih selain buku teks, sumber belajar kan sekarang zamannya era digital ya, seperti video di YouTube, artikel di blog gitu ya, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak, seperti TikTok atau Reel atau IG gitu ya. Karena itu betul sekali ya Bapak. Saya yakin seyakin-yakinnya bila Pak Sugandi bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam belajar. Jadi sekarang apa rencana Pak Sugandi untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube atau TikTok ya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas itu tidak banyak-banyak gitu ya. Kemudian dan bentuk tugasnya juga itu sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Nah, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital, dan lain-lain. Bagus sekali ya rencana yang akan Bapak laksanakan, mudah-mudahan berhasil. Apa komitmen Pak Sugandi terhadap rencana Bapak ini? Nah, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan sendiri pemilihan sumber belajarnya itu pada murid-murid saya sendiri. Wah, bagus sekali Pak Sugandi. Saya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bapak. Baik, Pak Sudah, terima kasih ya atas waktunya untuk sharing ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Sudah atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah tadi proses coaching antara Pak Sudarsono dan Pak Sugandi sudah selesai. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, yang pertama yaitu tujuan. Menurut saya, tujuan yang disampaikan oleh Koci sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, identifikasi. Coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Jadi coach memberikan pertanyaan yang membuat coaching menyadari bahwa yang disarankan yang harus dilakukan dari menyelesaikan masalah tersebut itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, dari rencana aksi, coach sudah memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Coach juga memberikan pertanyaan yang membuat coaching merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu tentang antusiasme belajar murid ya. Kemudian yang keempat, tanggung jawab. Coach juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Coach juga menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coaching dan ternyata membuat coaching menjadi yakin atas keputusan dalam solusi yang dia ambil. Nah, demikian tadi tugas praktek coaching menggunakan alur tirta, mudah-mudahan bermanfaat ya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bu. Sama-sama, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.